Hai guys, welcome back to Seno Family 9 Bersaudara. Hari ini videonya bakal beda dari video yang lain yang pernah 9 bersaudara buat. Kenapa? Well, stay tune dan nonton terus, jangan di skip. Di Jalan Genade Selatan Semarang, ada rumah yang dibilang warga berhantu atau bisa dibilang angker. Dan rumahnya disewakan, dan ada yang pernah sewa and they only last for 3 months. And this is the house. Dan kalian tahu siapa yang sewa rumah ini sekarang? The 9 bersaudara. Yep, kita, our purpose untuk sewa tempat ini adalah untuk bisnis keluarga. Waktu proses perbaikan dan desain untuk cafe, to be honest, there's no problem at all. Tapi banyak orang yang nanya, gak diganggu. We were like, what? And then there's this story di mana ada orang yang sering lihat genderuwo, and also a different vibe waktu mereka masuk ke dalam cafe. Well. Dan di saat pandemi ini, cafe kita udah close maybe more like 4 months atau lebih. Aku, mama, dan kakak yang biasanya cek cafe setiap hari sebelum pandemi, sekarang hanya ceknya 3 minggu sekali. Dan itu kenapa kita mempekerjakan pegawai laki-laki untuk jaga cafe. Tanggal 2 Oktober, hari Jumat 2020, our pegawai udah mulai kerja. By the way, dia kerjanya untuk jaga cafe dan bersih-bersih. Dan ini dia, namanya Mas Tri. Dia cerita kalau kemarin dia diganggu waktu tidur di cafe. That happened at 1 AM. Di jam 1 pagi dia tidur di kamar, and then dia dengar suara air keran dapur hidup waktu dia cek keluar, airnya mati, tapi kayak baru dipakai, which is wastafelnya basah. Dan di situ dia udah mulai ketakutan, akhirnya dia mutusin buat tidur di ruang bagian tengah cafe. Dan waktu dia masuk selimut karena dia ketakutan, tiba-tiba kursinya gerak sendiri, and then dia kayak ketakutan gitu. Akhirnya dia pilih untuk tidur di luar cafe. And then tanggal 3 Oktober, waktu dia ceritain itu, dia ke rumah, and then dia bilang kalau dia gak mau lagi kerja di 9 Bersaudara Coffee, karena katanya dia diganggu dan dia gak mau lagi. Jujur, this is kinda annoying. Why? Karena setiap kita dapat pegawai baru buat jaga cafe dan bersihin cafe, dia selalu gak betah dan langsung minta keluar dari pekerjaan karena dia diganggu terus. We doesn't really know what to do. Idika mau percaya atau enggak, karena kita yang punya cafe aja gak pernah diganggu. Sedangkan rumors dari warga kalau tempat ini tuh angker. Like almost every people di area sini percaya kalau di cafe kita itu ada hantunya. So to figure it out, apakah hantu ini benar-benar ada di cafe 9 Bersaudara? Well, sebetulnya semua rumah ada penunggunya ya. But we doesn't really know apakah penunggu cafe di sini evil atau baik, lol. To fix the rumors dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanya orang, kayak misalnya, beneran ada nggak sih? Digangguin nggak sih? Apakah bener ada genderuwo atau kuntilanaknya? Dan aku berpikir buat DM salah satu YouTuber di Semarang yang cukup terkenal. Karena dia juga suka visit tempat-tempat yang bisa dibilang angker, berhantu, dan dia lebih kayak ghost hunter. And that is Joekal. Aku udah jelasin ke Kak Joekal lewat direct message semua yang terjadi di cafe. Dan after menunggu jawaban dari Kak Jo selama 5 jam, akhirnya YouTuber yang very humble ini ngejawab DM aku. Akhirnya kita janjian untuk ketemuan di cafe sekitar jam 8. And then kita ngobrol dan ngomongin apa yang terjadi di cafe ini. Dan Kak Joekal memutuskan untuk mengambil peralatannya dan kembali lagi jam 11 malam. After jam 11 malam kita ketemuan lagi di cafe 9 Bersaudara, kita ngobrol di dalam cafe sambil cerita-cerita. And then Kak Jo mendapatkan sinyal di belakang cafe. Well, this is getting interesting. Kalau enggak paranormal punya cekelan, ngerti cekelan enggak? Kayak jimat gitu. Level 3 itu level normal orang punya sesuatu. Kalau enggak paranormal, ada kayak istilahnya apa itu yang sebutannya paranormal tuh yang biasanya kayak sesuatu yang biasanya mereka cari-cari gitu loh. Sesuatu yang buat kita orang normal tuh gak berguna lah, buat mereka tuh kayak wow, kalau dia stabil di level 3 biasanya cekelan kayak gitu. Kalau dia sampai di level 5 tapi kedap itu kan ada Kayak gitu tadi di atas itu. Ini dia cuma di level 3 doang. Setara sama kayak rumah sakit Cirebon yang aku datang itu. Rumah sakit apa lupa namanya. Pokoknya rumah sakit. And then we do some kind of like a podcast sama adik aku Guntur. Kita cerita tentang hantu, and then jam 12 malam Kak Jo hidupin lupa. Enggak, tapi langsung ada yang lempar kok nggak? Nggak tahu guys, soalnya We actually ngobrol sampai jam 1 pagi. orang macam apa? Something happens, jangan thinking positif, nikmati.
Itu kalau aku, jadi kalau aku misalnya dalam silakan lupa ya, ada sesuatu yang keren gitu aku akan kayak Bene, aku langsung kayak gini, kayak cuma segitu doang, kayak kurang gitu. Buat aku merasakan feel alive, make me feel alive gitu, rasanya kayak gitu. Imagine guys, Mas Joyko yang ini, and then Mas Joyko bakal tidur sendiri guys di sini. Ya, dan aku akan nyalain dulu. Dan rasanya biasa aja Mas Joyko. Ini tempatnya nyaman soalnya. Tapi aku gak akan menjudge dulu ya. Kita akan tes lagi nanti. Aku akan tes lagi gitu. 3 hour kita syuting podcast, lampunya dimatiin, hidupin Dumpa sampai jam 1 pagi. And actually there's nothing happen. Kita pikir dengan podcast di cafe mungkin bakalan ada penampakan atau yang gangguin kita yang seperti rumors dari orang-orang. But actually nothing happen. Cuma rasanya merinding dan jantung berdebar-debar. Maybe because this is our first time hidupin Dupa dan podcast tengah malam cerita tentang hantu. Lol. Fun fact, Kak Jo tinggal di kafe sampai besok pagi. Dia pengen tahu apakah beneran ada hantu di 9 bersaudara kafe. Jam 1 pagi kita selesaiin syuting, dan kita tinggal Kak Jo sendirian di kafe. And what happened in the next morning? Kak Jo teks aku jam 7 pagi, and this is what he said. Sepertinya emang beneran prediksiku, kafemu jadi angker penyebabnya cuma karena omongan and rumor dari orang-orang aja. And then aku tanya sama Kak Jo, ada pergerakan atau ada sesuatu tadi malam? Katanya yang terjadi cuma barang dibanting doang jam 4. So how you guys think? Mungkin memang benar kata Kak Jo, penyebabnya karena rumors dan omongan orang-orang. If any of you guys visit 9 bersaudara cafe, coba kalian lihat sendiri, menurut kalian gimana tentang tempat cafe ini? Oke guys, gitu aja videonya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan jangan lupa komen.